Selamat datang kembali di Inseco Mesin CNC. Nah, Sobat Minko, itu Mas Fuad lagi apa tuh? Yuk kita tanya dulu. Kita nyoba motong ini motif grill ya, motif perforated. Jadi ini bulat-bulat kecil-kecil kita susun. Ini pakai metode fly cut, Mas. Oh, ini pelekat ya, Mas? Ya, makanya dia lebih cepat daripada yang biasa. Nah, kita pakai mesin apa nih, Mas Fuad? Oh, ini kita pakai mesin fiber laser cutting. Ini yang tipe 2000 watt ini, Mas. Yang tipe 2000 watt. 500 watt udah pernah kita tes, 3000 watt udah pernah. Ini yang 2000 watt. Ini bedanya apa, Mas? Oh, bedanya sama yang sebelum-sebelumnya ini hampir nggak ada bedanya, Mas. Bedanya hanya di laser source sama di chillernya. Jadi kalau ini laser headnya juga tetap sama, kita pakai BM110 autofocus. Nah, kemudian back controllernya, jadi dia juga kapasitif. Nah, ini yang biar bisa mengikuti part, Mas ya. Kemudian mekanik juga tetap sama, Mas. Untuk di mekanikalnya, nah, ini dia pakai direknya tipe M2. Jadi ini lebih besar daripada yang punya CNC router. Kalau CNC router kan itu tipenya M1.25. Ya. Yang ini modulnya M2. Kelebihannya dia untuk akselerasi yang tinggi, kecepatan tinggi dia lebih bagus. Nah, untuk ini, Mas? Oh, untuk Ini, Mas, apa ini? relnya kita pakai linear gauge, kita pakai dari Hiwin. Dari Hiwin ya? Iya, HGR 20 tipenya, Mas. Oke, siap. Itu juga buat gerakannya makin halus, Mas? Iya, buat gerakannya halus dan tidak mengganggu performa motor, soalnya dia sangat ringan. Kemudian kita motornya sama, ini tipenya 750 watt servo, AC servo. Iya. Kemudian digandengkan dengan reducer atau gearbox, itu kita pakai dari Nidec, itu bandingnya 1:10. Nanti disalurkan ke pinion juga. Di sini kelihatan, Mas, pinionnya, Mas. Nah, di bawah sini ini pinionnya. Ini oke. pinionnya. Mas Fuad, ini ukuran mesinnya berapa, Mas? Kalau ukuran area kerja, Mas ya. Ya. Area kerja untuk laser kita samakan juga. Ini sesuai dengan ukuran plat-plat yang ada di Indonesia. Jadi kita kalau platnya kan biasanya 2,4 kali 1,2 meter. Ya. Nah, ini untuk area kerjanya kita lebih dikit. Jadi ini 2,5 kali 1,3 meter. Ketika kita press, Mas, kita lebihin area kerjanya. Jadi ini kalau untuk plat di Indonesia ini sangat ideal. Enggak kebesaran, tapi juga pas, enggak kekecilan. Oke, siap. Oke, Mas, kita lanjut potong ya. Oke, lanjut potong lagi. Jadi mudah, Mas, kalau kita pakai controller seperti ini. Jadi kalau kita nge-pause, tinggal berhenti. Kalau lanjut, tinggal lanjut aja. Kontrolnya pakai apa, Mas, ini, Mas? Kita controllernya dari Raito. Jadi ini udah satu input sama softwarenya. Kalau kita pakai Raytools, itu kelebihannya apa, Mas? Jadi kalau Raito itu karena dia sudah lama di bidang laser, Mas ya. Jadi softwarenya sudah dioptimalkan untuk penggunaan laser. Jadi kalau kita parameternya itu sudah sangat lengkap sekali. Kemudian piercing itu bisa sampai 5 level, Mas. Kalau Raito. Dulu kita pakai chip 1 itu bisa cuma sampai di 3 level. Kalau di Raito itu bisa sampai 5 level. Jadi kalau untuk plat-plat yang tebal-tebal itu dia sangat mudah untuk pengendaliannya. Jadi parameternya kita bisa bikin parameter yang sangat rumit bisa, yang sederhana juga bisa. Siap, Mas. Jadi Raytools ini banyak fitur-fiturnya ya? Ya, emang dia udah dioptimalkan untuk penggunaan laser cutting. Ini satu brand sama ininya, Pak. Sama laser Ya, headnya? sama laser headnya. Oh. Kalau gasnya gimana, Mas? Ini kalau gas asisnya, ini kalau kita coba ini pakai oksigen, Mas. Cuma kalau Inseco itu kita pakai sistem dual gas. Jadi di sini ada 2 selang, kita sediakan 2 selang.
Ya. Ya, yang ini biasanya yang putih buat nitrogen. Kalau nggak nitrogen bisa pakai buat skru kompresor. Yang bening ini kita pakai untuk oksigen. Ya. Jadi nanti regulator kita dapat dua jadinya. Kita dapat regulator untuk oksigen sama nanti yang kuning itu yang buat nitrogen. Khusus mesin di Inseco itu dapat 2 regulator Ya, gitu ya? dapat 2 regulator juga. Oke, Oksigen dan nitrogen. Kalau skru kompresor nggak perlu regulator mas itu. Kalau skru tinggal colok. Nah nanti oksigen ini kemudian akan dialirkan ke itu ada solenoid valve sama ada proportional valve. Nah, di dalam sini ada 2 valve solenoid sama 1 valve yang untuk mengatur tekanan. Jadi kalau kita ngatur tekanan kan langsung dari software mas. Ya. Jadi kalau ngatur tekanan kan kita langsung dari sini kan. Jadi nanti akan sinyalnya akan diteruskan ke Sana. ke di dalam box ini ada solenoid valve-nya. Oke. Jadi kita nggak perlu bolak-balik sering-sering nguntir regulator lagi. Terutama portable ya, itu biasanya tekanannya berbeda-beda kan. Ketika persing itu agak tinggi, ketika cutting lebih rendah. Agak tinggi, cutting lebih rendah. Jadi itu tiap-tiap modenya itu bisa diatur dari sini. Jadi ini kita tinggal siapin tekanan di regulator secukupnya aja. Kita kasih 5 bar atau 7 bar. Nanti di sana kita atur. Ini contohnya, ini kita pakai yang 4 bar. Oke, gitu ya. Siap, Mas. Oke, kita lanjut potong. Nah, Mas, ini bahannya apa, Mas, yang kita potong? Ini kita plat tipis saja, Mas. Ini galvanis 0,9 mm. Oke, galvanis ya? Iya. Kalau bahan-bahan yang lain bisa nggak, Mas? Oh, bisa, Mas. Ini semua bahan logam bisa dipotong menggunakan mesin ini. Besi hitam bisa, kuningan, tembaga, aluminium bisa. Ketebalannya berapa, Mas, maksimal untuk potongnya itu? Kalau untuk besi ini kalau tipe 2000 watt mas ya? Ya. 2000 watt maksimal di 16 mm. Kalau besi Ya. maksimal 16 mm. Maksimal di 16 mm untuk besi hitam, untuk mild steel, baja hitam. Nah, Mas, buat laser shotnya posisinya di mana, Mas? Oh, di belakang sana mas. Ya. Terus dia didinginkan pakai itu, chillernya dia juga sama-sama 2000 watt. Itu kalau laser source-nya itu kita pakai dari merek Max Photonics mas, dari Max. Oh, gitu ya, Mas ya. Terus untuk chillernya pakai merek apa, Mas? Chillernya dari SNA. Kita nyoba ke chiller sana mas. Jadi ini chillernya, kita dari SNA. Nah ini ada 4 selang mas. Nah ini yang buat ke arah head tadi, yang selang kecil-kecil, yang besar ini untuk yang ke laser source. Ini untuk pengisian airnya, ini untuk level air. Nah ini airnya kita nggak bisa pakai sembarang air mas. Ini kita pakai air Aquades. Jadi khusus, Mas ya? Ya itu air destilasi, air cooling. Oke. Ini brand SNA itu udah sangat terkenal kalau di laser. Banyak dipakai di brand-brand ternama juga. Kalau beli mesin CNC fiber laser Inseco berarti udah include ini, Mas? Udah include sama chillernya. Chillernya. Jadi, ya, kalau pakai ada laser source pasti harus pakai chiller seperti itu. Oh, berarti udah lengkap ya itu? Ya, udah. Kalau di Inseco siap pakai. Oke, siap, Mas. Oke, lanjut potong lagi. Ini udah hampir selesai, Mas. Oke, siap. Nah, udah pemotongan garis tepi. Udah tahap terakhir ini? Ya, tahap terakhir. Nanti kita lihat hasilnya. Udah selesai. Durasinya cuma segini, Mas. Berapa, Mas, durasinya, Mas? Hanya 8 menit 29 detik. Cuma 8 menit 29 detik ya? Ya, untuk garis sebanyak, ini ada 1190 bulatan. Tadi 1100, tadi cuma 8 menit ya Mas ya? Ya, 8 menit. 8,5 menit. Ya. 8,5 menit. 8,5 menit kali 60, berarti 510 detik ya Mas ya? Ya. Ini dibagi 1190. Nah, hanya 0,4 detik Mas untuk bikin bulatan-bulatan seperti ini. Satu bulatan gini cuma 0,4 detik ya? ya? Jadi waktu 8 menit bisa motong sebanyak ini. Oh, itu udah motong luarnya Mas. Jadi harusnya cuma 0,4 detikan gitu. Oh, ini bolak-balik bagus. Bolak-balik
bagus dan sangat rapi. Sangat rapi, sangat cepat. Nggak ada ininya Mas ya, gosong-gosongnya gitu Nggak Mas? ada gosong-gosongnya. Oke, berarti kalau pakai mesin fiber laser cutting itu hasilnya sangat rapi seperti ini ya, Sob? Ya, Nah, bolak-balik seperti ini. bolak-balik seperti ini juga nggak ada gosong-gosongnya lagi. Nggak ada gosong-gosong. Jadi nggak perlu finishing lagi Mas ya ini ya? Tanpa perlu finishing lagi udah. Nah, biasanya buat apa Mas kayak gini Mas? Kalau yang motif lubang-lubang kecil ini yang disusun seperti ini biasanya buat grill speaker bisa. Buat grill speaker ya? Grill yang paling ramai buat grill speaker, kemudian buat saringan di industri kan biasanya buat saringan pasir atau saringan di mesin pencacah. Ya. Biasanya pakai tipe perforator seperti ini. Berarti ini cocok buat pengusaha box speaker Mas ya? Ya, pengusaha box speaker di industri juga cocok. Kemudian ya semua industri Mas, di bidang perkapalan, konstruksi sangat cocok untuk menggunakan mesin fiber laser seperti ini yang butuh pemotongan logam. Oke, siap. Kalau harga mesinnya sendiri berapa Mas? Kalau yang ini yang tipe 2000 watt seperti ini harganya ini tengah-tengah Mas ya. Kalau kemarin kan 199, Ya. paling mahal 250, ini di 225 juta. 225 juta. Ya, sudah siap pakai, sudah termasuk chiller, udah ada regulator, udah ada selangnya. Jadi tinggal pakai aja. Siap, siap. Ini kan udah komplit siap pakai Mas ya, termasuk Betul. chiller dan sebagainya. Kalau layanannya sendiri gimana Mas? Kita ada free training juga. Ya. Oke, jadi kalau mau training bisa ke sini langsung ke workshop, belajar di sini. Monggo nanti kita ajarin sampai bisa, atau nanti kita bisa bantu kirimkan trainer ke lokasi. Nah, kalau itu nanti ada tambahan biaya mungkin transport sama akomodasi aja. Oke, siap-siap Mas. Ini kan kita posisinya di Kediri, Jawa Timur. Ya, Kalau kirim luar Pulau Jawa itu gimana Mas? Bisa nggak? bisa kirim-kirim, kita udah biasa kirim sampai dari Aceh sampai ke Merauke itu udah pernah kita kirimkan mesin. Jadi kita udah terbiasa untuk ekspedisi ke luar pulau. Oke. Nanti kalau luar pulau kita peti Mas. Jadi kita kasih kotak peti kayu untuk biar lebih aman. Kalau di dalam Pulau Jawa nanti bisa pakai tracking aja udah cukup. Nggak usah sampai di peti. Kalau ada yang minat dengan mesin ini gimana Mas? Langsung bisa hubungi nomor marketing di bawah ini. Oke, siap. Langsung aja hubungi nomor marketing ya? Langsung kontak ke marketing kita. Oke, siap Mas. Terus kalau ada pertanyaan juga bisa langsung ke kolom komentar. Terus jangan lupa like juga ya video ini. Dan juga jangan lupa subscribe di channel Inseko Mesin CNC. Segitu aja video kami hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.